Halo semuanya, oke kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas sebuah karya yang jujur aja luar biasa banget. Kita bakal ngekstrak pelajaran-pelajaran hidup yang super kuat dari sebuah antologi cerpen yang ditulis langsung sama teman-teman mahasiswa. Dan asal kalian tahu ya, ini bukan sekedar kumpulan cerita fiksi biasa. Di dalamnya itu ada cerminan perjuangan, air mata, dan pastinya kemenangan. Jadi siap-siap aja, karena pembahasan kita kali ini bakal bawa kalian ke sebuah perjalanan emosional yang inspiratif banget. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, pernah nggak sih kalian mikir, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah cerita itu benar-benar ngena dan menggugah hati kita? Apakah karena dramanya? Atau karena akhir ceritanya yang bahagia? Atau jangan-jangan karena kita ngerasa ngelihat pantulan diri kita sendiri di dalam perjuangan karakter-karakternya? Nah, kita bakal cari tahu bareng-bareng jawabannya lewat dua narasi paralel yang super memikat dari materi yang bakal kita bedah hari ini. Nah, kita bakal fokus ke antologi yang judulnya 18 Cerita Menggubah. Dari sampulnya aja yang nampilin siluet anak-anak, udah kerasa banget nuansa kepolosan dan harapannya. Buku ini tuh hasil dari sebuah proyek kolaborasi yang keren abis. Idenya sederhana tapi brilian. Gimana caranya ngubah hobi nulis para mahasiswa jadi sebuah pelajaran hidup yang mendalam, tapi tetap gampang dicerna sama siapa aja yang baca. Sang editor, Ibu Rina Devianti, emang punya visi yang spesifik banget di sini. Beliau pengen cerita-cerita ini ditulis dengan diksi yang ringan, tapi ingat, jangan terkecoh sama kata ringan ya. Tujuannya justru supaya kita bisa langsung fokus ke intisarinya, yaitu pesan kehidupan yang ada di dalamnya. Uniknya lagi, cerita di sini tuh bisa dibaca acak. Masing-masing berdiri sendiri sebagai bukti ketangguhan manusia. Jadi, obrolan kita kali ini bukan cuma sekedar dongeng ya, tapi benar-benar analisis tentang gimana sebuah narasi dirancang buat ngajarin kita arti kata bertahan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, album kenangan. Mari kita selami kisah hidup Melina. Coba deh, resapi penggalan lirik ini. Kubuka album biru, penuh debu, dan usang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Buat Melina, ini bukan sekedar lagu yang enak didengar. Lirik ini tuh ibarat jangkar emosional buat seluruh hidupnya. Semua ambisi dan semangatnya itu ternyata dipicu oleh satu duka yang luar biasa dalam. Kehilangan sosok ibu waktu dia masih sangat-sangat kecil. Rasa kangen dan sedih itu jadi teman setianya tiap kali dia buka album foto lama. Kalau kita lihat perjalanannya, bayangin aja di umur 5 tahun dia udah harus ngelewatin duka seberat itu. Tapi apa Melina hancur? Enggak, dia malah ngubah rasa kehilangannya jadi semacam roket pendorong buat prestasinya. Umur 17 tahun, dia lulus SMA sebagai juara 1. Terus langkah selanjutnya, boom, dia dapat beasiswa penuh dari pemerintah buat masuk fakultas kedokteran. Sampai akhirnya dia sukses ngeraih mimpinya jadi dokter di Rumah Sakit Citra Persada. Benar-benar definisi mengubah luka jadi tenaga kan? Nah, yang bikin merinding itu motivasi aslinya. Merina ini ngejar profesi dokter bukan buat ngejar status, bukan buat gengsi, apalagi cuma buat kaya raya. Sama sekali enggak. Motivasinya tuh murni dan sederhana banget. Dia pengen bisa ngerawat ayahnya yang makin tua tanpa harus ngerepotin orang lain. Dan lebih dari itu, dia udah janji sama dirinya sendiri dan berbisik dalam hati buat mendiang ibunya kalau dia bakal mengabdi tanpa pamrih buat nyembuhin orang-orang yang kurang mampu. Janji itu bukan cuma omong kosong loh, ada satu kejadian nyata yang nyentuh banget. Waktu itu ada seorang nenek yang panik luar biasa bawa cucunya yang sakit keras ke rumah sakit. Setelah Melina berhasil nanganin cucunya, ada masalah baru. Si nenek kebingungan setengah mati karena nggak punya uang sepeser pun buat bayar tagihan. Terus, tebak apa yang dilakuin Melina? Tanpa banyak cincong, dia diam-diam ke bagian administrasi dan ngelunasin semua biaya perawatan nenek itu pakai uang pribadinya. Benar-benar ngebuktiin kalau dia itu dokter yang menepati sumpahnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, inilah aku. Kita geser ke kisahnya Adira. Perjalanan Adira ini kontras banget kalau dibandingin sama Melina. Kalau Melina bergulat sama duka emosional, Adira ini dihantam terus-terusan secara fisik dan finansial. Waktu SD aja dia harus jalan kaki 2 kilometer tiap hari, ngelewatin panas terik. Baru pas kelas 3 SMP, keluarganya bisa ngerasain punya motor. Tapi badai paling gila datang pas dia lagi kuliah. Keluarganya tiba-tiba diusir dari rumah kontrakan mereka. Walaupun dihajar kemiskinan se-ekstrim itu, Adira tetap maju terus, sampai akhirnya dia berhasil lulus ujian CPNS dan jadi guru SD. Coba deh, kalian posisikan diri sebagai Adira waktu dengar kalimat ini dari ayahnya. 4 bulan lagi kita harus meninggalkan rumah ini. Bayangin, Adira lagi pusing-pusingnya berjuang di semester 6 kuliah, malah dapat kabar keluarganya diusir.
Sang ayah bahkan sampai harus ngebangun gubuk darurat yang dindingnya seadanya dan lantainya cuma tanah liat. Di titik inilah mental dan mimpi Adira benar-benar diuji abis-abisan. Tapi pertanyaannya, apakah gubuk lantai tanah itu bikin Adira nyerah? Jelas enggak dong. Semangat belajarnya malah makin menyala-nyala. Walaupun keadaan rumahnya sangat nggak layak, dia berhasil ngeberesin skripsinya, dapat gelar SPD dengan nilai yang memuaskan, dan bahkan berhasil nyingkirin ribuan saingan buat jadi pegawai negeri sipil. Keterbatasan ekonomi nyatanya nggak bisa nahan langkah orang yang tekadnya udah bulat. Lanjut ke bagian ketiga, benang merah perjuangan. 2 kisah, 1 semangat. Kalau kita perhatiin, rintangan mereka berdua ini ibarat langit dan bumi ya. Di satu sisi, Melina harus ngelawan rasa sepi yang luar biasa karena kehilangan sosok ibu dari balita. Di sisi lain, Adira harus berantem ngelawan kemiskinan yang benar-benar nyata. Pindah rumah 3 kali, numpang sana-sini, sampai akhirnya berakhir di gubuk reot. Yang satu perang batin, yang satu perang lawan keadaan ekonomi. Tapi semangat pantang menyerah yang mereka tunjukin itu benar-benar identik, 100% sama gigihnya. Nah, ini yang bikin penasaran. Setelah ngelewatin semua rasa sakit, air mata, dan akhirnya berhasil dapat profesi impian sebagai dokter dan guru, apa sih tujuan akhir dari kesuksesan yang mereka kejar mati-matian itu? Dan ini dia plot twistnya yang bikin merinding. Tanpa janjian, di 2 cerita yang sama sekali nggak nyambung ini, Melina dan Adira ternyata punya satu tujuan pamungkas yang persis sama. Mereka berdua kerja keras bagai kuda di tahun pertama karir mereka, dan tepat setelah 1 tahun nabung, tebak buat apa uangnya? Buat ngebeliin rumah impian orang tua mereka. Melina kasih kejutan buat ayahnya, dan Adira beliin rumah supaya ayah dan ibunya nggak perlu lagi hidup numpang. Wah, asli sih, dedikasi kayak gini tuh keren banget. Terakhir, bagian keempat, pelajaran hidup untuk kita. Makna dari perjuangan. Jadi, dari bedah materi kita hari ini, apa aja sih yang bisa kita kantongin? Pertama, kesuksesan sejati itu bukan soal gelar sepanjang kereta, tapi soal seberapa mampu kita ngasih dampak balik dan berbakti sama orang-orang yang ngebangun kita. Kedua, pendidikan itu emang terbukti jadi kunci master buat mutus rantai penderitaan. Ketiga, buat kalian yang lagi ngerasa hancur, luka batin, atau kondisi miskin itu jangan dijadiin alasan buat nyerah. Puter balik itu semua jadi bahan bakar terkuat kalian. Dan yang terakhir, percaya deh, keringat dan pengorbanan orang tua kita itu nggak akan pernah sia-sia kalau kita balas pakai kerja keras. Ada satu pengingat luar biasa dari Adira waktu dia nyoba nenangin ayahnya pas mereka diusir, Allah tak akan menguji hambanya di luar batas kesanggupannya. Ini tuh semacam sound spiritual buat mereka. Pas beban hidup kerasa udah mau bikin dada meledak, kalimat ini ngasih kepastian kalau, hey, kita tuh sebenarnya udah dikasih kapasitas buat ngelewatin badai ini, segelap apapun kelihatannya. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Setelah ngelihat gimana jatuh bangunnya Melina dan Adira, kisah siapa sih yang lagi kalian tulis hari ini? Rintangan berat apa yang lagi coba kalian ubah jadi bahan bakar roket kalian? Dan pada ujungnya nanti, buat siapa kesuksesan itu bakal kalian persembahkan? Coba pikirin baik-baik ya. Teruslah belajar, pantang mundur, dan pastiin hidup kalian jadi cerita yang paling menggugah. Makasih udah nemenin saya ngebedah materi luar biasa ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.